di tahun 2024 kami coba merumuskan bagaimana caranya ya bahwa pengelolaan keselamatan itu bisa bisa berjalan dengan baik. Maka yang pertama adalah fokusnya di human. Human itu adalah manusia-manusia yang bekerja. Bagaimana behavior dan perilaku mereka. Bagaimana kepatuhan mereka memenuhi standar-standar yang ditetapkan. Kemudian adalah mengelola lingkungan tempat kerja. Dan yang berikutnya adalah alat peralatan yang kita gunakan. Interaksi antara manusia, lingkungan tempat kerja, alat dan peralatan, inilah yang melahirkan safety performance atau kinerja terbaik di dalam keselamatan. Ini bisa berhasil kalau leader-leader yang melakukan pengawasan, yang memimpin interaksi ini memiliki kapabilitas yang baik. Maka kuncinya ada di visible leadership atau leader-leader yang wujud nyata di tempat kerja atau lapangan kerja. Insiden terjadi bukan hanya karena manusia, bukan karena hanya tempat kerja, bukan hanya alat, tetapi umumnya terjadi akibat interaksi. Nah, leader itu bekerja dari mana sumbernya? Harus dari manajemen risiko, harus dari standar dan sistem organisasi, kemudian berdasarkan tugas dan tanggung jawab dalam organisasi, dan yang berikutnya adalah culture ya. Nah, ini semua kunci ke depan kita perlu tadi melakukan approach untuk meningkatkan kinerja keselamatan. Ini gambaran kita rumuskan di tahun 2024 menjadi powerful, menjawab tantangan selama ini punya sistem kami bagus, risk management sudah, organisasi sudah, apalagi persoalan kita adalah bagaimana mengelola ya oleh para leader-leader di tempat kerja. Bahkan kita di SNI ya 7081-2023 dan kunci untuk mengelola sini adalah budaya keselamatan perusahaan dan kepemimpinan. Dan bagi teman-teman nanti kalau teman-teman bekerja di berbagai sektor khususnya di tambang, ingat investigasi insiden kita sekarang sudah investigasi insiden berbasis risiko. Yang kotak di sebelah kanan itulah production. Ujung-ujung kita bekerja adalah protection. Jadi di dalam mengelola organisasi perusahaan, tujuan kita adalah tujuan tentu produksi. Safety digunakan sebagai protection, protection di dalam bisnis. Jadi kalau produksinya naik, protection turun, maka bencanalah perusahaan itu. Jadi kalau proteksinya uh, turun, gitu ya, produktivitas naik, itu bencana. Tapi kalau protectionnya naik, tinggi, gitu, produksi turun, maka itulah perusahaan itu bankrupt atau bangkrut. Nah, ini menjadi perhatian kita. Bahkan kami mungkin bukunya belum selesai, kami menjelaskan bagaimana hubungan safety produksi yang membuat kinerja perusahaan itu menjadi baik, titik balance seperti antara production dan protection.